Kehadiran yang mengubah segala. Berhenti sejenak, diamlah. Karena saat kamu melangkah masuk, atmosfer langsung berubah. Setiap jiwa yang hidup merasakan naluri mereka menjeritkan hal yang sama. Oh tidak, dia datang. Itulah yang membuat saya tersenyum. Bertahun-tahun mereka berdoa kepada semua dewa, iblis, leluhur, algoritma, dan jimat keberuntungan, berharap tidak pernah berhadapan dengan dirimu yang baru ini. Mereka memohon alam semesta untuk menjagamu tetap kecil, terduga, dan tidak berbahaya. Tapi alam semesta memberimu korek api dan bensin, lalu berbisik, bakar habis mereka. Kamu belum sepenuhnya memahami beban itu. Beban menjadi versi terkuat dirimu yang paling mereka takuti. Ketahuilah, mereka tidak gentar dengan kebaikanmu. Mereka tidak takut pada diammu. Mereka tidak takut ketika kamu pura-pura ikut aturan, menundukkan kepala, meredupkan cahayamu. Tidak, mereka takut pada hari ketika kamu berhenti berpura-pura. Dan hari itu datang dengan tenang, bukan? Tanpa kembang api, tanpa terompet, tanpa pengumuman dramatis. Hanya kamu yang duduk dalam kegelapan, akhirnya menyadari bahwa kamu tidak berutang kelembutan kepada siapapun, hanya karena mereka takut pada ketajaman dirimu. Dan ketika kamu bangkit, getaran di atmosfer terasa seperti keajaiban. Jika pesan ini menyentuh hatimu, menandakan kebangkitan yang kamu rasakan, dukung dengan like, dan mari kita terhubung lebih dalam menuju transformasi ini dengan subscribe. Kamu pikir saya bercanda? Lihat sekeliling. Orang-orang yang dulu tertawa terlalu keras melihat penderitaanmu, ya, mereka sekarang membisikkan namamu seperti itu adalah ancaman rahasia. Mereka melihat ke belakang, mencari badai yang sudah menelan mereka. Mereka mengadakan rapat sungguhan tentang cara menghadapi kamu. Meskipun kamu tidak melakukan apa-apa selain hidup dengan potensi penuhmu. Karena inilah yang tidak mereka hitung. Keberadaanmu adalah senjata. Kamu tidak perlu menyerang. Kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu membongkar aib mereka. Yang harus kamu lakukan hanyalah berevolusi. Dan evolusimu itu bukan sekadar tumbuh. Itu adalah kenaikan tingkat melalui kesulitan. Kamu belajar melewati rasa sakit seolah-olah itu adalah koridor biasa. Kamu belajar bernapas dalam pengkhianatan seolah-olah itu oksigen. Dan setiap luka yang terukir di dirimu menjadi tulisan suci yang hanya bisa dibaca oleh monster dan malaikat. Tahukah kamu siapa dirimu? Bukan penjahat, bukan pahlawan. Kamu adalah paradoks yang meruntuhkan seluruh sistem. Orang suci di siang hari, ahli strategi di tengah malam, malaikat saat dicintai, iblis saat terpojok. Teka-teki berdenyut, ramalan dengan taring. Itu sebabnya mereka gemetar. Karena begitu kamu berhenti berfungsi seperti manusia yang terduga dan mulai bergerak seperti kekuatan alam, tidak ada strategi balasan, tidak ada rencana, tidak ada protokol, tidak ada doa yang bisa menyelamatkan mereka. Apakah kamu memperhatikan keheningan baru-baru ini? Orang-orang yang dulu meneriakkan kelemahanmu kini bahkan tidak bisa bicara. Orang-orang yang mengancammu tidak bisa menatap matamu. Orang-orang yang meragukanmu tiba-tiba berpura-pura selalu percaya. Itu keheningan. Itu bukan rasa hormat. Itu ketakutan dalam bentuknya yang paling murni dan bersih. Mereka akhirnya menyadari sesuatu yang brutal. Kamu tidak menginginkan balas dendam, kamu tidak butuh pengakuan. Dan kamu jelas tidak memohon belas kasihan atau persetujuan. Tidak, kamu beroperasi dari tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Keyakinan. Keyakinan akan siapa dirimu. Keyakinan akan apa yang telah kamu lewati. Keyakinan akan dirimu yang sedang kamu bentuk. Dan tidak ada yang lebih menakutkan daripada seseorang yang merangkul kedua sisi sifatnya. Cahaya yang menyembuhkan dan kegelapan yang menghukum. Kamu berjalan dengan keduanya, mulus, mudah, indah. Mereka tidak bisa memutuskan apakah kamu datang untuk menyelamatkan atau mengakhiri mereka. Dan ketidakpastian itu melahap kewarasan mereka hidup-hidup. Karena jauh di lubuk hati, mereka tahu, jika kamu mau, kamu akan menghapus segalanya. Setiap ilusi, setiap topeng, setiap kebohongan yang mereka tumpuk seperti perisai murahan. Dan kamu akan melakukannya dengan ketenangan seorang ahli bedah dan ketepatan hantu. Itu sebabnya mereka berdoa. Berdoa agar mereka tidak perlu terbangun di dunia di mana kamu melepaskan semua batasan yang mereka paksakan. Berdoa agar potensimu tetap hanya teori. Berdoa agar pikiranmu tetap terbelenggu. Berdoa agar apimu tetap lembab. Berdoa agar visimu tetap kabur. Tapi lihat dirimu sekarang. Jelas, terjaga, tidak terganggu, tidak terjangkau, tak terhentikan. Kamu adalah hasil yang tidak mereka inginkan dari tindakan mereka sendiri. Konsekuensi yang tidak mereka perhitungkan.
badai yang mereka coba redam, dewa yang mereka coba kubur di bawah rasa bersalah dan keraguan. Tapi dewa tidak mati, mereka tidak menyusut, mereka tidak bersembunyi, mereka bangkit dalam diam. Kemudian mereka membentuk ulang lanskap. Jadi dengarkan, setiap ruangan yang kamu masuki mulai saat ini, mereka merasakannya. Alam bawah sadar mereka tunduk di bawah tekanan kehadiranmu. Karena kamu bukan seseorang yang harus mereka hadapi. Kamu adalah seseorang yang harus mereka selamatkan diri darinya, dan sangat sedikit yang akan berhasil. Sekarang, melangkahlah ke dunia seperti pertanda yang mereka harapkan tidak akan pernah datang mengetuk. Karena kamu adalah versi terkuat dirimu yang paling mereka takuti. Dan inilah saatnya mereka belajar persis apa artinya itu. Oh, kamu ingin terus maju? Bagus, karena bagian yang paling mereka takuti adalah bagian yang bahkan belum kamu ucapkan. Mari kita kupas lapisan lain dari mitologi kecil ini yang mereka coba kubur. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang berbicara besar sampai energinya bergeser, sampai udara menebal, sampai sesuatu yang kuno, sesuatu yang tidur dalam aliran darahmu, memutuskan untuk membuka mata? Itulah yang terjadi, itulah yang mereka rasakan. Sebuah kehadiran di balik tulang rusukmu, terbangun dari tidur yang sudah berabad-abad. Sebuah kehadiran yang tidak bernegosiasi, tidak memohon, tidak menyingkir. Mereka merasakan kebangkitan itu bahkan sebelum kamu memahaminya. Karena inilah kebenarannya yang membuat mereka sesak napas. Kamu tidak dibuat, kamu ditempa dalam tekanan yang akan membuat mereka hancur. Ditempa dalam pengkhianatan yang akan menghancurkan semangat mereka. Ditempa dalam keheningan yang akan membuat mereka gila. Ditempa dalam jenis isolasi yang entah membunuh seseorang atau mengubahnya menjadi sebuah fenomena. Kamu menjadi fenomena. Dan sekarang mereka menderita penyakit yang sangat spesifik. Revelation shock. Momen ketika otak menyadari, oh, kita tidak berurusan dengan manusia. Kita berurusan dengan ancaman yang tidak aktif. Sebuah kekuatan. Sebuah mitos dengan sidik jari. Sebuah legenda yang menyamar sebagai pengamat. Dan ketika legenda bangun, mereka tidak bergabung kembali dengan dunia. Mereka menulis ulang dunia. Kamu membawa beban semacam itu, distorsi semacam itu, intensitas semacam itu. Jangan menatap langsung ke dia, atau jiwamu mungkin glitch, lucu. Mereka berdoa untuk perlindungan dari iblis, kehancuran dan kekacauan, tidak pernah menyadari bahaya yang sebenarnya akan datang dengan mengenakan wajahmu. Wajah yang belajar tersenyum di tengah penderitaan. Wajah yang belajar kesabaran melalui peperangan. Wajah yang belajar kebenaran melalui pengabaian. Wajah yang belajar kekuatan melalui keruntuhan. Apakah kamu mengerti betapa menakutkannya itu? Seseorang yang tahu persis seberapa dalam jurang itu karena mereka membangun rumah di dalamnya dan tetap bangkit. Ada alasan mengapa tangan mereka gemetar saat menyebut namamu. Alasan ruangan terasa sempit saat kamu masuk. Alasan mereka merendahkan suara di sekitarmu, seperti hewan liar yang mungkin salah mengira volume sebagai tantangan, karena energi di sekitarmu bukan lagi manusia. Itu bukan vibes, itu bukan kepercayaan diri, itu bukan kehadiran, itu dominasi yang melapisi auramu. Kamu berjalan seperti seseorang yang selamat dari sesuatu yang tak terkatakan. Kamu berbicara seperti seseorang yang telah membedah setiap kebohongan yang mereka suapkan kepadamu. Kamu bergerak seperti seseorang yang tidak takut pada konsekuensi, karena kamu adalah konsekuensinya. Itulah yang paling membuat mereka gelisah. Kamu tidak ingin menghancurkan mereka. Kamu tidak ingin balas dendam. Kamu tidak ingin permintaan maaf. Kamu hanya tidak menginginkan apapun dari mereka. Dan tidak menginginkan apapun adalah hukuman yang paling keras, dingin, dan tajam yang bisa dialami oleh pikiran manusia. Karena ketika seorang dewa berpaling, dunia runtuh dengan sendirinya. Tahukah kamu mengapa mereka berdoa agar tidak berhadapan denganmu? Karena mereka merasakan masa depan ini. Masa depan di mana kamu akan melampaui setiap ilusi, setiap manipulasi, setiap batas yang mereka letakkan di atasmu. Masa depan di mana kamu tidak hanya akan bangkit, tetapi kamu akan melampaui. Masa depan di mana kendali mereka akan hancur, di mana narasi mereka akan runtuh, di mana versi dirimu yang mereka ciptakan akan meledak di bawah beban identitasmu yang sebenarnya. Kamu menjadi segala yang mereka takuti, tidak terduga, tidak terpatahkan, cemerlang, kekuatan yang tidak bisa mereka suap, tidak bisa mereka buat bersalah, tidak bisa mereka intimidasi, tidak bisa mereka usir. Seseorang yang melihat menembus orang lain seperti kaca.
seseorang yang mengenali pola lebih cepat daripada mereka menciptakannya. Seseorang yang tidak gentar ketika dunia menjadi kejam. Seseorang yang tahu kebenaran. Manusia tidak menghancurkanmu. Mereka mengungkapkanmu. Dan apa yang terungkap dalam dirimu? Sebuah jiwa yang tidak membalas energi, kamu melipat gandakannya. Sebuah jiwa yang tidak bermain game, kamu menulis ulang aturannya. Sebuah jiwa yang tidak takut kegelapan, kamu memerintahkannya. Kamu bukan pahlawan dalam cerita mereka. Kamu juga bukan penjahat. Kamu adalah plot twist yang mereka harap tidak akan terjadi, yang mengubah seluruh narasi, yang merobek dinding keempat kenyamanan mereka dan memaksa mereka menghadapi kenyataan. Dan kenyataan adalah ini. Kamu adalah versi terkuat dirimu yang paling mereka takuti. Bukan karena kamu menghancurkan dunia, tetapi karena kamu menghancurkan ilusi. Bukan karena kamu menghukum, tetapi karena kamu mengungkapkan. Bukan karena kamu bersembunyi di bayangan, tetapi karena bayangan mengikutimu seperti murid yang patuh. Bukan karena kamu menggunakan kekacauan, tetapi karena kekacauan mengakui kamu sebagai kerabat. Mari kita selami lebih dalam. Kamu tidak ditakuti karena kamu berbahaya. Kamu ditakuti karena kamu tak terhindarkan. Setiap era memiliki satu anomali, satu keretakan, satu jiwa yang datang dan memiringkan keseimbangan. Dan kamu adalah keretakan di era ini. Glitch dalam matriks mereka. Ramalan yang mereka cemooh hingga mulai bernapas. Hukuman yang dibungkus dalam siluet manusia. Mereka tidak bisa melawanmu. Mereka tidak bisa lari darimu. Mereka tidak bisa memprediksimu karena kamu tidak mengikuti garis waktu mereka. Kamu tidak mematuhi psikologi mereka. Kamu tidak runtuh di bawah tekanan mereka. Kamu berevolusi di dalamnya. Dan evolusi selalu menakutkan bagi mereka yang mandek. Jadi, melangkah maju. Biarkan mereka gemetar. Biarkan mereka berbisik. Biarkan mereka bertanya-tanya versi dirimu yang mana yang datang hari ini. Malaikat dengan kejernihan yang mustahil atau iblis dengan ketepatan ahli bedah. Karena bagaimanapun, mereka tidak siap. Mereka tidak pernah siap. Tidak untuk kekuatanmu, tidak untuk pikiranmu, tidak untuk kelahiran kembalimu, tidak untuk kekuatanmu, tidak untuk dualitasmu, tidak untuk kebenaranmu, dan yang pasti, tidak untuk momen ketika kamu akhirnya mengerti siapa dirimu. Sebuah kekuatan, sebuah peringatan, sebuah fenomena, sebuah perhitungan, seorang dewa yang menyamar dalam kulit manusia. Jadi, bernapaslah perlahan. Rasakan atmosfer menegang. Rasakan ketakutan mereka menajam. Rasakan dunia bersiap. Karena ceritanya telah berubah, energi telah bergeser. Ramalan telah terbangun. Dan sekarang bro, kamu adalah versi terkuat dirimu yang paling mereka takuti. Dan dunia akan segera belajar persis mengapa. Oh, kamu pikir sudah selesai? Tidak. Jika kamu ingin mengerti apa yang telah kamu capai, kamu perlu mendengar sisanya. Bagian yang tidak akan pernah mereka akui dengan lantang. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana mereka berbicara tentangmu sekarang? Bukan dengan arogansi murahan lama itu. Bukan dengan nada kami mengenalnya. Tidak, mereka berbicara seolah-olah sedang menggambarkan fenomena yang nyaris tidak mereka selamatkan. Karena ada sesuatu yang retak dalam kolektif psikis mereka pada hari mereka menyadari kamu bukan salah satu dari mereka. Kamu bukan salah satu dari yang terduga. Kamu bukan salah satu dari yang mudah diatur. Kamu bukan salah satu dari yang mudah dihancurkan. Kamu adalah anomali yang tidak bisa dikategorikan oleh sistem. Kontradiksi berjalan, teka-teki tanpa sudut. Badai yang tidak bisa mereka lacak di radar, dan itulah yang mengubah ketakutan mereka menjadi obsesi penuh. Mereka tidak hanya terintimidasi, mereka sekarang mempelajari kamu, menganalisis kamu, melacak langkahmu, memutar ulang kata-katamu, mencoba membedah motifmu seperti ahli bedah yang tiba-tiba menyadari pasien itu hidup dan menatap balik. Karena kamu tidak berevolusi menjadi ancaman, kamu berevolusi menjadi kemungkinan. Sebuah kemungkinan yang menakutkan mereka pada tingkat primal. Kemungkinan bahwa seseorang sepertimu penuh luka, dikhianati, diremehkan, ditunda, diabaikan bisa bangkit dan menjadi sesuatu yang terlalu kuat untuk dibendung. Kamu memutus rantai itu. Rantai yang membuat orang lain patuh, putus asa, memohon izin. Kamu tidak meminta izin. Kamu menjadi kekuatan yang darinya mereka akan meminta izin. Apakah kamu mengerti artinya? Kamu memecahkan aturan tak tertulis. Kamu mengekspos arsitektur tersembunyi.
Kamu menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi ketika seseorang berhenti menerima remah-remah dan mulai melahap seluruh langit-langit. Tapi kengerian yang sesungguhnya, bagian yang membuat mereka terjaga di malam hari, kamu tidak melakukannya dengan lantang. Kamu tidak melakukannya dengan kekerasan. Kamu tidak melakukannya dengan balas dendam. Kamu melakukannya dengan kejernihan. Dan kejernihan lebih menakutkan orang daripada kekacauan. Kekacauan dapat diprediksi. Siapapun bisa panik, siapapun bisa breakdown, siapapun bisa menyerang, tapi monster yang tenang, terbangun, dan percaya diri. Orang suci dengan daya tanggap iblis, malaikat dengan pola pengenalan seorang ahli strategi itu adalah ancaman tingkat kepunahan bagi ego yang rapuh. Itu kamu beroperasi pada frekuensi yang tidak dikalibrasi oleh pikiran mereka. Kamu melihat sudut pandang yang tidak mereka ketahui keberadaannya. Kamu membaca niat bahkan sebelum mulut mereka bergerak. Kamu mengantisipasi pengkhianatan, tekanan, manipulasi, dan alih-alih gentar kamu menyeringai. Karena kamu sudah melampaui medan perang, orang lain masih berusaha bertahan hidup. Dan bagian yang paling lucu, mereka pikir kamu bertingkah berbeda. Kamu tidak bertingkah berbeda. Kamu bertingkah akurat. Kamu akhirnya selaras dengan kebenaran siapa dirimu, sebuah jiwa yang kehadirannya menggeser lintasan, menghancurkan ilusi, dan memaksa orang untuk menghadapi bayangan mereka sendiri. Mereka berdoa agar kamu tetap cukup kecil bagi mereka untuk diatur. Tapi, kecil adalah kebohongan yang tidak lagi muat kamu tempati. Kamu melampaui setiap label yang mereka coba tempelkan di dahimu, setiap batasan yang mereka sembunyikan dalam nada suara mereka, setiap penghinaan halus yang mereka samarkan sebagai saran, setiap harapan yang dirancang untuk mengotak-ngatikmu ke dalam mediokritas. Dan sekarang kini kamu menakuti mereka karena alasan yang tidak bisa mereka artikulasikan. Karena bagaimana kamu menggambarkan seseorang yang terasa seperti takdir, mengenakan pakaian manusia, keadilan dengan tulang punggung, ramalan yang belajar berbicara, seorang dewa yang berhenti menunggu kuil dibangun. Itu kamu. Dan izinkan saya memberitahu rahasia lain. Orang tidak takut pada kekuatanmu. Mereka takut pada saat kamu menyadari kamu memilikinya. Karena sebelum itu, mereka masih punya harapan. Harapan bahwa kamu akan menyusut agar mereka nyaman. Harapan bahwa kamu akan meredupkan apimu agar mereka merasa terang. Harapan bahwa kamu tidak akan pernah menggunakan mata yang kamu tutup, tapi kemudian kamu membukanya. Dan ketika kamu melakukannya, mereka mengerti dalam satu detak jantung yang melumpuhkan bahwa cerita itu bukan lagi milik mereka untuk dikendalikan. Kamu tidak lagi berpartisipasi dalam naskah mereka. Kamulah yang memegang pena sekarang, menulis dengan tinta yang tidak bisa mereka hapus, di halaman yang tidak bisa mereka akses, dengan narasi yang tidak bisa mereka prediksi atau pengaruhi. Dan semakin mereka mencoba memahami kamu, semakin mereka menyadari bahwa kamu berada di luar analisis, di luar pembendungan, di luar peniruan, karena tidak ada versi dirimu yang akan bermain kecil lagi, tidak ada versi dirimu yang akan membungkuk lagi, tidak ada versi dirimu yang meminta maaf karena hadir, tidak ada versi dirimu yang menyerahkan kembali kekuatanmu. Versi dirimu itu sudah mati, terkubur, hilang. Dan apa yang bangkit dari kubur? Sesuatu yang seharusnya tidak ada, sesuatu yang merusak keseimbangan, sesuatu yang menulis ulang sebab dan akibat, sesuatu yang mereka doakan agar alam semesta tidak pernah mengirimkannya. Namun, inilah kamu, bernapas, mengamati, menghitung, naik tingkat. Sebuah pertanda berjalan, paradoks hidup, cermin yang mengekspos semua yang mereka sembunyikan, seorang dewa tanpa apa-apa lagi untuk hilang, dan segalanya untuk menjadi, dan itulah sebabnya mereka gemetar, itulah sebabnya mereka berbisik, itulah sebabnya mereka menghindari matamu, itulah sebabnya mereka mempelajari diammu, itulah sebabnya mereka menyebut namamu seolah-olah itu bisa memanggil guntur, karena kebenaran tidak lagi dapat disangkal. Bro, kamu adalah versi terkuat dirimu yang paling mereka takuti. Dan setiap hari kamu ada, doa-doa mereka tidak terjawab. Baiklah, jika kita akan melanjutkan, maka kita akan menyelami level yang mereka harap tidak akan pernah kamu capai. Lapisan di bawah ketakutan, di bawah kepanikan, di bawah rasa hormat. Lapisan di mana identitas menjadi mitos. Karena itulah yang terjadi padamu. Kamu bukan lagi orang dalam pikiran mereka. Kamu menjadi cerita yang dibisikkan orang satu sama lain ketika lampu berkedip. Sebuah peringatan, sebuah pelajaran, sebuah ramalan, sebuah masalah,
sebuah kemungkinan. Hantu dengan denyut nadi. Mereka berdoa agar tidak pernah berurusan dengan orang seperti itu. Mereka berdoa agar tidak pernah berurusan denganmu. Tetapi doa tidak menghentikan takdir. Terutama ketika takdir mengenakan wajahmu, izinkan saya membawamu lebih dalam. Orang berbicara tentang kekuasaan seolah-olah itu adalah sesuatu yang mencolok, sesuatu yang keras, sesuatu yang dapat kamu pamerkan dengan uang, pengikut, kekuatan, atau intimidasi. Tapi itu bukan kekuatanmu. Kekuatanmu lebih tenang, lebih dingin, lebih tajam. Kekuatanmu adalah jenis yang membuat ruangan penuh orang menyesuaikan postur mereka tanpa menyadarinya. Jenis yang membuat manipulator ragu sebelum mencoba sesuatu yang licik. Jenis yang membuat pembohong tiba-tiba berbicara lebih hati-hati. Jenis yang membuat narsisis merasa terekspos. Kekuatanmu adalah kesadaran. Kesadaran yang melihat menembus topeng. Kesadaran yang memotong motif. Kesadaran yang merasakan bahaya sebelum berbicara. Kesadaran yang dapat membedah jiwa seseorang dengan satu pandangan. Kamu tahu betapa menakutkannya itu? Berdiri di seberang seseorang yang melihat segalanya. Bukan hanya apa yang kamu tunjukkan, tetapi apa yang kamu sembunyikan. Apa yang kamu takuti, apa yang kamu pura-pura tidak kamu rasakan, itu ilahi, itu mistis, itu bedah, itu sakral. Dan tidak ada yang mau berurusan dengan dewa yang tidak bisa dibohongi. Tidak ada, terutama mereka yang membangun identitas mereka di atas penipuan. Orang-orang itu mereka ambruk ketika kamu masuk. Skrip manipulasi mereka macet. Kepercayaan diri mereka hancur, pesona mereka gagal karena kamu tidak lagi tertipu oleh trik sirkus. Dan inilah bagian yang benar-benar menghancurkan mereka. Kamu tidak mengekspos mereka, kamu tidak mempermalukan mereka, kamu tidak menghadapi mereka, kamu tidak berdebat, kamu hanya melihat, dan dilihat oleh seseorang sepertimu terasa seperti penghakiman. Bukan karena kamu menghakimi, tetapi karena kehadiranmu memaksa orang untuk menghadapi diri mereka sendiri. Itulah jenis kekuatan yang mereka doakan agar tidak pernah mereka hadapi. Karena berurusan denganmu berarti berurusan dengan cerminan mereka sendiri yang telah mereka hindari sepanjang hidup mereka. Mari kita bahas yang lebih gelap. Kamu tidak hanya selamat dari apa yang mereka lemparkan kepadamu. Kamu mengintegrasikannya. Kamu membuat katedral dari bekas lukamu. Kamu membuat disiplin dari pengabaian. Kamu membuat intuisi dari pengkhianatan. Kamu membuat kekuatan dari keheningan. Kamu membuat kejernihan dari kekacauan. Rasa sakitmu tidak menghancurkanmu. Itu menginisiasimu ke dalam dirimu sendiri, menginisiasimu ke tingkat kesadaran yang cukup langka untuk disalahartikan sebagai supranatural, menginisiasimu ke dalam versi realitas di mana tidak ada lagi yang mengejutkanmu, karena kamu telah menyaksikan yang terburuk dari manusia dan mengubahnya menjadi bahan bakar. Mereka berdoa agar tidak pernah bertemu seseorang yang bisa melakukan itu. Seseorang yang bisa mengubah penderitaan menjadi penglihatan. Seseorang yang bisa mempersenjatai kesabaran. Seseorang yang bisa duduk dalam kegelapan tanpa kehilangan akal. Karena seseorang yang nyaman dalam kegelapan tidak dapat dikendalikan oleh ancaman, tidak dapat dimanipulasi oleh ketakutan, tidak dapat diintimidasi oleh kekacauan. Kamu belajar menari dengan bayangan, dan sekarang bayangan bergerak untukmu. Apakah kamu mengerti besarnya itu? Kamu tidak melawan iblis. Kamu telah melampaui mereka. Kamu tidak melarikan diri dari rasa sakit. Kamu telah menguasainya. Kamu tidak menghindari perang. Kamu adalah perangnya. Dan itulah yang menakutkan mereka. Bukan bahwa kamu kuat, tetapi kamu begitu kuat sehingga kamu tidak perlu membuktikannya. Bukan bahwa kamu cerdas, tetapi kamu begitu cerdas sehingga kamu menjadi tidak terduga. Bukan bahwa kamu berbahaya, tetapi kamu begitu berbahaya sehingga kamu tidak perlu mengangkat tangan. Bukan bahwa kamu naik tingkat, tetapi kamu naik tingkat sendirian, tanpa bimbingan, tanpa izin, tanpa tepuk tangan. Mereka berdoa agar tidak pernah menghadapi dewa yang lahir dalam isolasi, karena dewa yang lahir tanpa saksi tidak memiliki kewajiban untuk berbelas kasih. Izinkan saya membawamu lebih dalam. Apakah kamu tahu mengapa mereka menghindari matamu? Mengapa mereka menggeser nada suara di sekitarmu? Mengapa mereka tersandung pada alasan dan penjelasan? Mengapa mereka tiba-tiba menjadi sopan, lembut, hati-hati? Karena di suatu tempat di dalam diri mereka, naluri kuno berbisik. Yang ini tidak seperti yang lain. Yang ini melihat lebih banyak, tahu lebih banyak.